Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan berbicara tentang apa sih arti hidup ini. Sebelum saya lanjutkan, kami memohon kepada teman-teman semua untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Mari kita mulai. Sebenarnya apa arti hidup ini? Apa yang kita lakukan di sini dan kemanakah kita akan pergi? Hidup ini memang terkadang seperti sebuah acara yang disetting. Tiba-tiba kita muncul di dunia, bertemu dan berkenalan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita hanya mengikuti alurnya saja. Kita melalui masa kecil, tumbuh dewasa, mencoba menghasilkan uang, sebanyak mungkin uang, dan mencoba agar tidak jatuh terlalu dalam ke dalam hutang. Kita mengikuti kata-kata orang di sekeliling kita. Kita mengikuti saran yang diberikan pemerintah. Kita mengikuti tren terbaru. Dari rambut, pakaian, penampilan, kita mencoba bertahan, melakukan apa yang diperintahkan. Dan seringkali kita tidak berpikir terlalu jauh tentang apa yang kita lakukan. Saat kita bingung, kadang kita lari kepada hiburan, game, rokok, obat-obatan, atau alkohol. Tapi kebingungan kita seringkali tidak hilang. Kita pun menyalakan televisi, memandang layar HP, mengikuti berita dan musik terbaru. Dan kehidupan terus berputar, dan kita pun semakin menua. Lalu kita berpikir, apakah arti semua ini? Apakah arti hidup ini? Apakah kita hanya hidup untuk mati dan meninggalkan semua yang kita cintai? Keluarga, rumah, perhiasan, pakaian, peralatan, gadget, tanah, uang, emas, yang semuanya akan digunakan oleh orang lain setelah kita mati. Kita hanya ingin tahu sebelum kita nanti mati dan kubur kita ditutup, karena kita tidak ingin berjudi dengan nyawa kita sendiri. Untuk kedamaian dan ketenteraman abadi, kita harus siap mengambil resiko. Ini adalah pertanyaan hidup sederhana, dan kita hanya perlu mencari jawabannya. Pertanyaannya sederhana, kita sedang apa di sini? Sebenarnya kita ini mau kemana? Kemana tujuan kita? Siapakah yang membuat kita berada di sini? Dan siapakah yang menciptakan kita begitu sempurna? Dan apakah yang akan terjadi saat kita sudah tiada? Apakah semua kenikmatan dan fasilitas dunia ini benar-benar berharga? Sebuah pertanyaan sederhana yang tidak pernah kita jawab, karena sepertinya memang tidak penting untuk dijawab. Lalu apakah hidup ini memang tanpa tujuan? Apakah hidup ini hanyalah sebuah kebetulan? Lalu izinkan saya bertanya, apakah Anda menciptakan diri Anda sendiri? Ataukah ada pencipta yang menciptakan Anda? Karena Anda adalah makhluk yang sempurna. Anda tidak ada bandingannya. Anda adalah karya dari suatu kecerdasan yang luar biasa. Bukankah ini adalah sesuatu yang rasional? Tidak ada kamera di dunia ini yang mampu menyamai mata manusia. Tidak ada komputer di dunia ini yang mampu bekerja seperti otak manusia. Bahkan jika seluruh jin dan manusia yang ada di seluruh dunia bekerja sama satu sama lain, mereka tetap tidak mampu menciptakan seekor lalat. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Tuhan yang kita pura-pura tidak tahu dan ingkari. Seolah-olah manusia menyangka bahwa segala sesuatu bisa muncul dari sesuatu yang tidak ada. Apakah mungkin 0 ditambah 0 menjadi 1? Apakah mungkin semua kehidupan ini muncul secara kebetulan? Lalu dari manakah semua kehidupan alam semesta ini berasal? Jangankan alam semesta dan diri Anda, bahkan agar Anda bisa menonton video ini, seseorang harus menekan tombol upload. Jika Anda percaya teori Big Bang, percayalah Anda pada Dia yang menciptakan Big Bang. Dialah Allah yang menciptakan setiap makhluk di alam semesta, yang memberikan nyawa kepada setiap jiwa, yang tidak pernah mati, penguasa tunggal yang memegang kendali. Dia tidak seperti apa yang kita bayangkan.
tidak seperti apa yang Dia ciptakan. Dia bukan seorang laki-laki. Dia tidak punya pasangan. Dia tidak membutuhkan siapapun dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Sebagaimana manusia menciptakan benda dengan buku panduan penggunaannya, begitu juga manusia, kita diciptakan dengan sebuah buku petunjuk. Itulah Al-Quran dan Islam. Itulah buku dan pesan terakhir yang datang dari pencipta alam semesta. Buku yang menjelaskan dengan tegas bahwa Tuhan itu satu. Sebuah buku tanpa kontradiksi, berisi keajaiban sains dan sejarah di dalamnya. Semua dijelaskan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mulai dari deskripsi tentang embrio manusia yang tidak mungkin diketahui oleh peradaban manusia di abad ke-7 Masehi. Konsep gunung sebagai tiang penyangga yang kokoh di bawah tanah. Dua lautan yang tidak bercampur dalam aliran yang terpisah dengan sempurna. Lalu planet-planet yang berputar mengelilingi orbit. Pergantian malam dan siang yang berganti bersamaan dengan perputaran bumi. Penciptaan semua makhluk yang diciptakan dari air. Sampai cerita masa lalu dan diselamatkannya jasad Fir'aun. Al-Quran menjelaskan lokasi terendah dari daratan di mana Persia mengalahkan Romawi. Menjelaskan asal muasal penciptaan manusia dari air yang muncul di antara tulang sulbi dan tulang belakang. Tidak satu kalimat pun berubah, Al-Quran masih tetap begitu sejak Dia diturunkan. Maka coba jelaskan bagaimana semua hal itu bisa dijelaskan oleh seorang buta huruf di Jazirah Arab lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dialah manusia terpilih yang tidak pernah membaca dan menulis, yang hanya menyampaikan apa yang didengarnya dari seorang malaikat. Dan jika Anda tidak percaya, silakan datangkan sesuatu yang setidaknya mendekati kesempurnaan Al-Quran. Tapi sampai mati pun Anda tetap tidak mampu. Tapi kita menjadikan Tuhan sebagai ejekan dan Rasul-Nya sebagai lelucon. Menganggap kitab-kitab terdahulu sebagai legenda dan dongeng. Kita lebih memilih memandang kepada dunia, melihat segala kenikmatannya, dan meyakini bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk selama-lamanya. Kita sering lupa bahwa setelah hidup ini kita akan mati, dan kemudian kita menjadi tulang belulang, dan hidup hanya satu kali. Tapi sebenarnya Allah menjanjikan kebangkitan bagi setiap jiwa. Dia yang menciptakan kita mampu membangkitkan kita lagi, bahkan mengembalikan sidik jari di jempol kita. Dia melihat dan mengawasi kita begitu dekat dengan kita, dan setiap saat kita diberikan ujian. Kekayaan, kesehatan, kekuasaan, sakit, bangkrut, dan semua yang kita dapatkan. Maka percayalah bahwa kita akan dihidupkan kembali. Kita akan dihadapkan kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Semua perbuatan kita dilihat dan dicatat, dan buku catatan itu akan diserahkan kepada kita, dan kita pun akan diperintahkan. Bacalah bukumu, semua yang baik dan buruk, dan apapun yang ada di dalam hidup kita, hanya kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Maka jangan marah jika Anda menyangka Anda tidak akan dibangkitkan, atau Anda mengingkari bahwa seluruh perbuatan Anda harus dipertanggungjawabkan. Tuhan sudah memberi petunjuk, tapi kita yang terlalu sibuk. Siang malam kita habiskan hanya untuk hal-hal yang nantinya akan habis dan musnah. Maka bacalah, dan kedamaian akan datang ke dalam hati yang diberi petunjuk Tuhan. Dan jika Anda tetap tidak percaya, maka bacalah. Jangan sampai hari kematian Anda menjadi hari pertama Anda menyadari apa sebenarnya arti kehidupan ini. Bacalah.